Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita kali ini dengan mengambil tema letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, menunjukkan komponen peta. Yang ketiga, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang keempat, menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia. Dan yang kelima, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Marilah kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Lalu, apa yang disebut dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta pertama dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Lihat pada gambar di samping. Orang yang ahli dalam pembuatan peta disebut dengan kartografer, sedangkan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut dengan kartografi. Dalam sebuah peta pasti terdiri atas beberapa komponen penyusun peta. Lalu apa saja komponen penyusun peta? Komponen penyusun peta ada 8. Yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi utara, yang keempat simbol peta, yang kelima garis koordinat, inset, yang ketujuh legenda, dan yang terakhir sumber peta. Nah, di sini akan Ustazah jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta adalah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, baik berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua, penyusun komponen peta yaitu skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta, berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu skala garis dan skala angka. Yang pertama, skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Kemudian skala garis, ini contohnya skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, ini contohnya, lihat pada gambar. Kemudian komponen peta yang ketiga yaitu orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan simbol yang bervariasi. Kemudian penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Ini contoh gambarnya, orientasi utara. Kemudian komponen yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 4, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Nah, ini bisa kalian amati pada slide berikut ini. Sekarang kita lanjutkan ke komponen penyusun peta yang kelima adalah garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, ini yang disebut dengan garis koordinat.
ini garis lintang, dan bagian ini adalah garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis maka akan memiliki iklim tropis. Komponen penyusun peta selanjutnya adalah inset. Apa itu inset? Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Lihat pada gambar, ini contoh dari inset, tadi peta kecil. Nah, ini tadi contoh dari koordinat. Kemudian komponen penyusun peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, ini contoh dari legenda. Kemudian komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Kita bahas yang pertama adalah letak Indonesia. Letak Indonesia bisa berdasarkan yang pertama, letak astronomis, yang kedua, letak geografis, dan yang ketiga, letak geologis. Nah, di sini akan Ustazah jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Coba kalian amati pada peta di bawah ini. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan bumi paling timur. Coba kalian amati pada peta di bawah ini. Nah, daerah yang ditandai arsiran pada peta merupakan wilayah tropis, dan Indonesia seluruhnya masuk dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, iklim tropis, yaitu matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, flora dan fauna yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, adanya perbedaan waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Coba kalian amati pada peta slide ini. Ini adalah batas-batas wilayah negara Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang selanjutnya adalah letak geografis. Yang kita bahas tadi kan letak astronomis, sekarang letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Karena letak geografisnya tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya, Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keuntungan dari letak geografis Indonesia yang pertama adalah jalur lalu lintas perdagangan dunia, yang kedua adanya interaksi sosial antar negara melalui perdagangan, dan yang ketiga jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Setiap ada keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, kerugian dari letak geografis Indonesia, yang pertama, masuknya budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, misalnya pergaulan bebas dan kesantunan. Kemudian yang kedua, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan, seperti senjata api dan narkoba. Sekarang yang ketiga adalah letak geologis. Apa letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Pengaruh dari letak geologis Indonesia, yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, contohnya gunung berapi. Kemudian potensi industri berupa tambang dan mineral, misalnya di Kalimantan terdapat batu bara, memiliki tanah yang subur, rawan terjadi bencana alam, dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kita perhatikan luas Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Menurut Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi, perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia kurang lebih sama dengan Eropa ataupun hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Coba kalian perhatikan peta pada slide berikut ini. Setelah kita belajar mengenai letak dan luas Indonesia, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Kemudian kalian tulis di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.